warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Kita akan mempelajari tentang cara adaptasi dan perlindungan diri dari tumbuhan. Cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan. Yang pertama, adaptasi pada lingkungan kering. Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau kering disebut tumbuhan xerofit. Contohnya yaitu kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Ciri-ciri tumbuhan xerofit yaitu batangnya tebal untuk menyimpan cadangan air. Akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, dan permukaan batangnya dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan juga. Contoh tumbuhan ini yaitu ada kaktus. Ini duri-duri pada kaktus ini adalah daunnya. Kemudian ada pohon kurma, cocor bebek, dan juga lidah buaya. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi disebut tumbuhan halofit. Keadaan tanahnya biasanya berlumpur dan berpasir serta mengandung sedikit oksigen. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki akar napas untuk memperoleh oksigen. Akar napas ini tumbuh di permukaan air. Selain akar napas, juga memiliki akar tunjang untuk menahan ombak. Daun kaku dan tebal dengan permukaan licin untuk mengurangi penguapan. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan garam. Nah, ini gambar dari tumbuhan bakau. Bagian akar yang kalian lihat itulah yang disebut dengan akar napas. Akar yang tumbuh di permukaan air. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang hidup di lingkungan air disebut tumbuhan hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu teratai dan eceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan untuk mengapung di permukaan air. Selain itu, batangnya berongga yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dan membantu mengapung di permukaan air. Eceng gondok juga mempunyai batang berongga untuk menyimpan oksigen dan membantu mengapung di permukaan air, sama dengan teratai tadi ya. Selain itu, eceng gondok juga mempunyai akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar tumbuhan tidak terbalik. Nah, berikut adalah gambar dari teratai dan juga eceng gondok. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab disebut tumbuhan higrofit. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab yaitu begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di lingkungan yang lembab, maka penguapan terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut dengan hidatoda. Nah, berikut adalah gambar dari tumbuhan paku dan bunga begonia. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin oksigen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin oksigen beradaptasi dengan menangkap serangga sebagai sumber nitrogen. Contoh tumbuhan ini yaitu kantung semar dan venus. Nah, ini adalah gambar kantung semar dan juga venus. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Yang pertama, ada bunga rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, dalam hal ini lalat, untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya ada bunga mawar, melati, anggrek yang memiliki mahkota bunga mencolok, serta kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga dalam membantu penyerbukan. Biasanya serangga yang bisa ditarik perhatiannya oleh bunga mawar, melati dan juga anggrek ini adalah kupu-kupu dan kumbang. Selanjutnya ada bunga dandelion yang memiliki serabut halus pada benih yang sekaligus buahnya untuk membantunya agar mudah terbawa angin.
Jika jatuh di tempat yang sesuai, maka benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selain beradaptasi dengan habitatnya, tumbuhan juga melindungi diri dari pemangsa. Contoh penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri dari pemangsa yaitu yang pertama, memiliki duri. Duri ini bisa tumbuh pada batang atau buahnya. Contohnya yaitu batang bunga mawar, kemudian batang dari buah salak dan juga rotan. Kemudian ada duri pada buah durian. Selanjutnya yang kedua, memiliki rambut halus. Fungsi rambut halus atau gelugut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bagi pemangsanya. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan rambut halus adalah bambu, jagung, terong, dan tebu. Biasanya ini gelugut ini pada batangnya. Nah, ini adalah gambar dari bambu. Kemudian terong, batang terong. Nah, bisa dilihat di sini ada semacam serabut kecil. Rambut halus yang disebut dengan gelugut. Nah, ini adalah tanaman jagung. Yang ketiga yaitu memiliki daun yang tajam. Contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan mempunyai duri yang tajam yaitu lidah buaya, nanas, dan juga kaktus. Nah, ini adalah gambar lidah buaya yang mempunyai daun yang ada semacam durinya atau tajam. Kemudian kaktus dan juga daun nanas. Selanjutnya menghasilkan getah. Sebagian tumbuhan menghasilkan getah untuk melindungi diri. Getah ini akan menempel pada hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit untuk bergerak. Sebagian getah juga dapat menimbulkan rasa perih pada kulit sehingga hewan tidak berani memakannya. Contoh tumbuhan yang menghasilkan getah yaitu karet, mangga, sawo, pepaya, pohon patah tulang, dan juga pohon nangka. Nah, ini adalah gambar pepaya, kemudian pohon karet, nangka, dan juga pohon patah tulang. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghasilkan racun. Sebagian tumbuhan menghasilkan racun yang menimbulkan efek bila dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, mulut kaku, halusinasi, dan bahkan kematian. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun yaitu jarak dan kecubung. Nah, ini adalah gambar kecubung dan ini adalah buah jarak. Hati-hati ya, jangan sampai kalian memakan buah jarak ini. Sekian materi muatan IPA untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.